kemerdekaan secara kesehatan mental, menurut kamu itu yang seperti apa? Ketika aku bisa bercerita lebih nyaman, lebih leluasa kepada teman yang terdekat. Aku melihat banyak orang yang masih menganggap kesehatan mental itu sesuatu yang kayaknya not a big deal gitu. Kayak ngapain sih? Halo, boleh perkenalkan diri dulu nggak? Oke, nama aku Hafiz. Aku Nabila Aulia Puspita, atau teman-teman bisa panggil aku dengan nama Nala. Kenalin, nama aku Palupi Wilda Utami. Perkenalkan, nama aku Nabila Aprilia, aku biasa dipanggil Nabila. Aku Joyce Margareta. Aku Dela. Nama aku Diki Haryanto. Perkenalkan, aku Dita. Apa yang kamu tahu soal kemerdekaan Indonesia? Kemerdekaan itu di saat kita tuh udah bebas buat berekspresi, terus juga kita bebas ngelakuin apa aja gitu. Kalau kemerdekaan itu berarti di mana Indonesia itu udah terbebas dari penjajah. Itu di mana Indonesia itu sudah terbebas dari masa-masa penjajahan. Jadi Jasa para pahlawan kali ya. Kebebasan buat bangsa Indonesia karena Indonesia dulu pernah dijajah, jadi Indonesia setelah itu udah bebas lah untuk menentukan arah kedepannya mau gimana. Hari dimana Indonesia lahir? Biasanya Nala kalau 17 Agustusan ngapain aja? Aku Ikut lomba-lomba atau bikin tumpeng gitu, Kak. Panitia gitu Kak, ada perlombaan di sekitar rumah, aku panitianya. biasanya aku yang nyiapin lomba sih. Kalau dulu aku yang ikut lomba. Ya kalau sekarang kayaknya langganan panit deh. Tapi karena kalau aku udah gede gini ya, jadi lebih ke nontonin aja kali ya. Jadi yang berpartisipasi menonton kegiatan lomba yang diikuti sama si anak-anak kecil. Ikutan pawai juga tetap lomba-lomba, tapi dari organisasi atau enggak dari gereja gitu. Upacara kali ya? Oh, upacara. Akhirnya ada yang bilang upacara. Oke. Kemerdekaan secara kesehatan mental, menurut kamu itu yang seperti apa? ketika aku bisa bercerita lebih nyaman, lebih leluasa kepada teman yang terdekat. Aku sih ngerasanya belum cukup merdeka. Balik orangnya masing-masing kali ya, depends. Tapi sejauh ini kalau aku lihat udah pretty much udah merdeka sih. Kayak aku punya kemerdekaan dalam berpikir gitu. Aku punya pemikiran yang independen, yang mana aku bebas untuk mengungkapkan ekspresi aku gitu, Kak. Aku bisa ngelakuin segala hal sesuka aku, tapi dengan juga itu tetapi harus bertanggung jawab gitu. Kalau kita ngeliat orang nih butuh bantuan terkait kesehatan mentalnya, ya kita bantu gitu tanpa kita mikirin nih orang kayaknya bohong deh atau gini-gini dan kayak gitu sih. Jadi menurut aku bebas dari rasa takut, bebas untuk berekspresi gitu sih. Mereka bisa mengekspresikan perasaan mereka freely di depan publik dan bisa juga dengan aman dan nyaman menyampaikan rasa maksudnya kayak permasalahan kesehatan mental mereka di depan publik juga tanpa dijudge sama orang lain. Seberapa merdeka sih kamu sekarang? 8? Definitely 10 sih. aku bisa kasih nilai ke diriku mungkin 8 ya. Mungkin 8. Aku kasih angka 9, Kak. 7 sih. 7 sih atau 6,5. Karena balik lagi gitu tadi, aku merasa aku dikelilingi sama orang-orang yang sangat suportif. Jadi apapun maksudnya perasaan yang aku rasain tuh aku bisa freely menceritakannya ke teman-teman tanpa diberikan stigma. Jadi mereka pasti mendengarnya dengan senang hati. Skor mungkin aku masih ada di 6. Karena terkadang aku masih belum spontan aja gitu kalau ngasih reaksi atau belum bisa yang aku harus bisa mengontrol diri sendiri secara baik banget gitu. Aku sih ngerasanya belum cukup merdeka. Khususnya kalau misalnya aku mau ngekspresiin sesuatu nih soal apa yang lagi aku rasain, kadang tuh aku nggak bisa bebas untuk ngungkapin itu karena aku tuh orang-orang di sekitar aku tuh aku tahu dia kurang relate sama itu. Ada beberapa hal yang aku pengen lakuin, cuman aku nggak bisa. Itu salah satu yang buat aku nggak bisa merdeka. Aku sih menganggap diriku merdeka secara mental sih, karena aku bebas mengekspresikan, aku bebas kasih tahu kondisi aku ke orang lain. Kalau aku ngerasa aku nggak baik-baik aja,
aku bisa nih langsung cari bantuan ke psikolog, ke teman-temanku. Aku itu kurang merasa merdeka dalam kesehatan mental. Karena walaupun aku dengan orang terdekat pun ada beberapa cerita yang menurut aku itu aku nggak bisa ceritain itu karena itu masih hal-hal yang privacy dan hanya boleh aku aja yang tahu kayak. Meskipun sekarang aku lebih berani nunjukin diri aku masih tetap ada takut ke beberapa orang, kayak takut untuk nggak diterima, takut untuk ditolak, kayak gitu sih Kak. Kalau skala menurut kamu di Indonesia sendiri secara umum ada di skala berapa tuh? Average-nya mereka juga deh, 7 atau 6,5 juga deh mereka. Orang-orangnya tuh belum cukup cukup terbiasa dan terbuka untuk mendengarkan orang-orang lain, dan juga mereka juga kayaknya kalau misalnya dengerin itu belum tahu gitu loh untuk merespon yang tepatnya gimana. Jadi orang lebih prefer untuk nyimpen sendiri dulu daripada nanti takutnya responnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi mereka gitu. Kalau aku ngerasanya tuh kayak aku merasa aku kedistraksi dengan lingkungan tersebut. Jadi aku lebih fokus ke masalah aku tersebut. Sedangkan dari lingkungan tersebut juga aku nggak bisa menerima itu loh. Jadi dan distraksi dari lingkungan tersebut juga nggak leluasa untuk menceritakan hal itu ke aku. Jadi menurut aku masih belum. Kadang mungkin aku merasa kalau misalnya aku kayak surfing di internet gitu ya, aku melihat banyak orang yang masih menganggap kesehatan mental tuh sesuatu yang kayaknya not a big deal gitu. Kayak ngapain sih kamu misalnya kamu punya perasaan mau menyakiti diri kamu sendiri, padahal kamu mungkin hidup di keluarga yang sangat berkecukupan, pokoknya kehidupan kamu tuh enak, tapi masih punya perasaan itu tuh lo tuh nggak grateful banget deh. Mungkin saat ini kalau lingkungan sekitar aku masih banyak ya yang kurang merdeka secara mental, mungkin ada di angka 5, karena masih banyak juga kayak teman-teman aku itu yang suka tiba-tiba nggak masuk kuliah, ternyata dia ada lagi permasalahan keluarga atau permasalahan pertemanan dan kondisi finansialnya juga, dan itu membuat mereka kayak stres dan menghilang dari lingkungan pertemanan aku gitu. Untuk kamu dan teman-teman di Indonesia yang sekarang masih di 6,5 atau 7, apa sih yang mau kamu bilangin ke mereka biar mereka at least bisa ngerasa merdekanya naik level? Sekitar aku mau kita saling menghargai aja, karena pasti namanya juga apalagi di Indonesia gitu terdiri dari banyak suku, ras, dan segala macam agama, itu pasti sangat ada perbedaan. Jadi kalau misalkan kita mau pointing out mana yang benar mana yang enggak, kayaknya nggak akan ada habisnya gitu. Jadi kayak lebih baik kita menghargai aja apa yang ada dan embrace hal itu aja. Mungkin kalau kalian lagi capek atau kalian udah bingung nih mau ngapain lagi, coba aja cerita, karena siapa tahu bisa lega. Cerita ke teman paling dekat atau orang tua mungkin kalau bisa, kalau kalian suka bercerita gitu, karena menurut aku sebenarnya kalau kalian orang yang suka cerita itu jujur ngebantu banget sih untuk ngelegain beban yang ada di dalam diri kalian gitu. Buat semua orang Indonesia yang mungkin sekarang belum ngerasain cukup merdeka di dalam kesehatan mental, sebenarnya gak apa-apa untuk kita ngungkapin apa aja, karena kalau kita nggak mulai kan nanti kita nggak akan naik level dalam mengungkapkan kesehatan mental kita kan. Jadi nggak apa-apa, dicoba dulu, terus juga mungkin kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, ya namanya juga perbedaan kan, kita harus tetap terima gitu. This too shall pass gitu. Jadi semua permasalahan yang ada di hidup kamu, semua perasaan nggak nyaman dalam kehidupan kamu gitu, itu semua akan berlalu dan kamu pasti akan there's a rainbow yang akan kamu temui di depan nanti gitu. Jadi semoga kamu bisa terus bertahan, terus juga bisa mendapatkan kesejahteraan mental yang 10 gitu. Kamu bisa merdeka 10. Hai Kak Audi. Halo. Kak Audi, hari ini kita udah ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman mahasiswa terkait kemerdekaan, khususnya merdeka secara mental. Nah, Kak Audi, kalau misalnya menurut Kak Audi sendiri, gimana sih supaya kita bisa merdeka secara mental?
Oke, topik kemerdekaan ini memang cukup menarik ya, terutama karena kita sedang di bulan Agustus nih. 17 Agustus adalah bulan di mana kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Jadi, topik mengenai kemerdekaan itu adalah topik yang mungkin umum kita bahas di bulan ini. Nah, terkait dengan kemerdekaan secara mental, ini cukup luas. Mengenai bagaimana kemerdekaan kita untuk menjadi diri sendiri, mengekspresikan diri, dan bagaimana kita cukup merdeka untuk memaafkan dan bangkit dari masa lalu kita. Oke deh Kak Audi. Kak, kalau misalnya menurut Kak Audi sebenarnya negara kita ini udah cukup merdeka secara mental belum ya Kak? Mungkin tergantung ya, kalau misalnya apakah sudah atau belum. Mungkin ada beberapa yang sudah dalam arti mungkin bisa mengaktualisasikan diri, sudah tahu dirinya mau ke arah mana, sudah tahu bagaimana mengekspresikan dirinya, dan sudah cukup nyaman untuk mengakui bagaimana kondisi dirinya. Tapi ada juga nih yang merasa bahwa kurang nyaman terhadap dirinya, kurang nyaman untuk mengekspresikan dirinya, dan merasa kurang aman untuk menjadi dirinya sendiri. Oke, Kak Audi, supaya kita bisa merdeka nih secara mental dari yang tadinya tidak merdeka menjadi merdeka. Kira-kira kalau tips dari Kak Audi apa nih? Oke, cara untuk lebih merdeka adalah yang pertama, mungkin kita perlu tahu dulu nih, kita tuh sekarang udah merdeka atau belum sih? Kalau belum, apa yang membuat kita belum merdeka? Apa yang membuat kita belum mungkin memaafkan masa lalu kita? Apa yang membuat kita mungkin kesulitan untuk mengekspresikan diri kita? Bagaimana diri kita kesulitan untuk berkomunikasi dengan sekitar kita? Mungkin kita perlu tahu dulu apa yang membuat kita merasa belum merdeka. Ketika memang kita sudah tahu apa yang membuat kita kurang merdeka, kita perlu lihat dulu sumbernya tuh dari mana sih? Apakah dari internal atau dari eksternal? Apakah dari bagaimana cara kita memaknai diri kita? Misalnya kita memang belum tahu kemerdekaan itu seperti apa. Kita memang belum kenal sama diri kita sendiri. Kita merasa bahwa diri kita ini kurang cukup baik, kurang layak untuk dicintai, dan lain-lain, kurang layak untuk mengekspresikan diri kita. Mungkin hal itu bisa kita coba atasi dengan mengubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Dan hal ini sangat bisa kita lakukan dari diri sendiri. Tapi kalau misalnya teman teduh kesulitan untuk mengubah itu, teman teduh nggak perlu khawatir, karena bisa banget kita mencari bantuan, khususnya bantuan profesional, untuk mengubah cara pikir kita yang tadi negatif terhadap diri kita ke positif terhadap diri kita. Itu kalau sumbernya adalah internal. Tapi kalau misalnya sumbernya eksternal, misalnya ketika kita coba mengekspresikan diri kita, ketika kita mencoba mengatakan bahwa kita tidak baik-baik saja, itu mungkin lingkungan sekitar kita tidak memvalidasi, atau misalnya lingkungan sekitar kita justru malah menghakimi kita, mungkin kita perlu pilih-pilih lagi. Apakah lingkungan ini bisa kita hindari atau tidak? Apakah ini lingkungan pertemanan utama kita, circle pertama kita, atau keluarga kita, atau tidak? Karena mungkin ada beberapa lingkungan yang memang tidak bisa kita keluar ya. Misalnya tempat kerja yang menurut kita toksik, pertemanan yang menurut kita toksik, mungkin ada beberapa situasi di mana kita tidak punya kendali atas itu. Jika memang hal itu terjadi, kita fokuskan lagi kepada diri kita sendiri. Bagaimana ya cara mengubah mindset kita? Bagaimana ya cara mengubah pemaknaan kita terhadap situasi itu? Oke, lingkunganku boleh toksik, tapi aku nggak boleh toksik terhadap diriku sendiri. Oke, mungkin lingkunganku ngejudge aku, mungkin lingkunganku menghakimi aku, tapi sebenarnya perasaanku valid kok. Kita harus kita harus memaknai diri kita bahwa kita tuh layak untuk mengekspresikan diri kita, meskipun lingkungan kita tidak mengatakan hal tersebut. Gitu. Tapi lagi-lagi kita perlu lihat apakah cara kita mengekspresikan diri kita ini apakah merugikan orang lain atau tidak. Selama memang tidak merugikan orang lain ataupun diri sendiri, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Setiap emosi yang teman teduh rasakan itu valid dan bermakna. Oke Kak Audi, tadi teman-teman mahasiswa itu pada bilang bahwa kalau merdeka secara kesehatan mental itu adalah ketika kita berani atau bisa secara bebas untuk mengungkapkan kondisi kita. Kalau misalnya kita punya masalah, kita bebas bercerita. Atau kalau misalnya memang kita memiliki hal-hal ya misalnya seperti gangguan mental, kita bisa nih speak up, kita bisa terbuka, tidak perlu menyembunyikannya. Nah Kak, kalau seandainya kita tidak memiliki lingkungan seperti itu, kita tidak bisa speak up, kemana ya Kak kita harus menyampaikan hal-hal seperti itu? Oke, pasti rasanya nggak nyaman ya ketika tadi lingkungan kita tidak mewadahi kita untuk speak up dan menjadi diri kita sendiri.
Jika hal tersebut terjadi, teman teduh bisa mencari bantuan profesional. Salah satunya adalah teman teduh bisa melakukan booking di aplikasi teduh. Di sana ada banyak psikolog-psikolog teduh yang siap untuk mendengarkan cerita teman teduh tanpa penghakiman. Dan teman teduh akan diterima apa adanya dan bisa mengekspresikan diri teman teduh apa adanya. Oke, thank you Kak Audi untuk jawabannya. Dan teman teduh, kalau memang kamu kesulitan untuk mengungkapkan apa yang sedang kamu rasakan saat ini, feel free ya untuk langsung booking jadwal dengan psikolog-psikolog teduh. Sampai bertemu.